Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi hari ini guys, tepatnya hari Rabu guys, tanggal 30 November 2022 guys. Ini lokasinya di SMP Negeri 6 Teluk Kuantan guys. Halo guys. Ya, di gedung serbaguna ini guys. Ya, sedang diadakan acara panen karya guys, yaitu aplikasi dari penerapan kurikulum merdeka guys. Nah, jadi perlu guys ketahui bahwa SMP Negeri 6 Teluk Kuantan ini tahun 2022 ini guys, kelas 7 menerapkan kurikulum merdeka guys, sedangkan kelas 8 ke 9 masih menggunakan kurikulum 2013 guys. Jadi di gedung serbaguna itu guys dilaksanakan acara panen karya. Oke guys, kita saksikan guys. Nah, kita saksikan acara ataupun video selanjutnya ini guys. Inilah gedung serbaguna, yaitu selamat datang di SMP Negeri 6 Teluk Kuantan guys. Jadi di gedung serbaguna ini guys diadakan acara panen karya guys. Ya, kasih karya dari kelas 7 guys. Ini guys, kita ikut ya guys untuk video selanjutnya guys, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan anak kita. Mudah-mudahan proses pembelajaran nanti dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan serbaguna SMP Negeri 6 Teluk Kuantan guna untuk menghadiri kegiatan siswa-siswi kita kelas 7 dalam penerapan kurikulum merdeka, yaitu panen karya proyek penguatan profil Pancasila atau disingkat dengan P5. Ini adalah kegiatan baru di dalam kurikulum, yaitu kurikulum merdeka. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat berserta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat ila yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 6 yang telah berkenan untuk hadir dalam kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid dari kelas 7 yang telah berkesempatan untuk hadir memenuhi undangan kami. Dan yang saya banggakan siswa-siswi kami kelas 7 SMP Negeri 6 Teluk Kuantan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 7 untuk mempersiapkan kegiatan panen hasil belajar, panen karya, panen hasil belajar P5 ini. Ini adalah kegiatan khusus kelas 7 saya Bapak Ibu. Jadi ini adalah dipersiapkan oleh anak-anak kita kelas 7 dibantu oleh Bapak Ibu gurunya yang mengajar kelas 7. Baiklah, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 7 dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Ibu di sini bisa melihat bagaimana siswa-siswi kita
kegiatan telah dilakukan yang telah mereka lakukan dalam satu semester ini. Karena semester ini hanya tinggal proses belajar tinggal lebih kurang 3 hari lagi. Besok tanggal 5 Desember itu sudah dilakukan penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Jadi mereka belajar hanya tinggal 3 hari, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kegiatan ini merupakan akhir, ya Bu, akhir dari penguatan profil pelajar Pancasila tema 1. Pertama saya sampaikan dulu, lupa saya. Untuk kelas 7 kita sekarang sudah menerapkan namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini baru berlaku tahun 2022-2023 ini. Jadi baru kelas 7 saya kita menerapkan kurikulum merdeka ini. Untuk siswa kelas 8 dan 9 itu masih kurikulum 2013 namanya. Apa perbedaan mendasar dari kurikulum merdeka dan kurikulum 2013? Salah satunya ya ini, ada namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau dalam kurikulum 2013 tidak ada. Kurikulum 2013 siswa kita hanya belajar di dalam kelas saja, namanya intrakurikuler saja. Tidak ada ini. Kalau di kurikulum merdeka, kegiatan P5 ini namanya co-kurikuler. Jadi mereka memang di luar, bukan belajar tatap muka. Jadi kegiatan P5 ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu biasa disebut dengan P5. Ini 1 minggunya lebih kurang 10 jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu 40 menit. Jadi anak-anak kita selama lebih kurang 10 jam pelajaran itu berada di luar saja Bapak Ibu, tidak di dalam kelas, bukan menerima materi pelajaran, tapi mereka sama-sama berkolaborasi, berkelompok, melaksanakan apa itu kegiatan P5. P5 itu ada, untuk Bapak Ibu ketahui, ada 7 tema. 7 tema. Dan 1 tahun itu sekolah harus memilih dari 7 tema itu 3 tema. Dan untuk semester ini itu baru 1 tema, temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini temanya. Gaya hidup berkelanjutan itu tema untuk kegiatan P5 semester ini. Di mana Bapak Ibu guru yang masuk di kelas 7, tema itu diambil kebun sekolah, ya. Membuat kebun sekolah, pupuk kompos, itu salah satunya. Dia satu tema itu nanti bisa beberapa proyek, bisa 2 atau 3 proyek. Jadi untuk semester ini mereka mengambil 2 proyek, ada pupuk kompos dan juga kebun sekolah. Jadi 1 semester ini mereka sudah membuat ada pupuk kompos. Nanti Bapak Ibu silakan melihat hasil siswa-siswi kita, anak-anak kita di masing-masing staf kelasnya. Itu adalah hasil mereka berkelompok. Nanti mungkin itu diperjualbelikan ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan Bapak Ibu beli hasil kerja siswa kita, anak kita. Jadi mereka dalam kegiatan P5 ini mereka bukan belajar, tapi mereka di situ belajar untuk bekerja sama. Jadi kalau mereka tidak bisa bekerja sama, ya tak selesai nanti kerjanya, kebunnya itu. Jadi mereka bekerja sama, saling bantu, saling bergotong royong. Tidak ada di situ yang mau menang sendiri. Nah, itulah disitulah penguatan profil pelajar Pancasila itu, Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama itu apa yang pertama? Gotong royong. Apa lagi? Apa? Yang pertama itu apa? Penghormatan yang pertama.
Nah, yang kedua, mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, apa? Bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global. Itu mereka sahabat, tapi banyak yang lupa kayak ini. Jadi itu mereka di situ belajar untuk saling bekerja sama, menghargai kawannya. Jadi itu. Jadi memang tujuan pemerintah menerapkan kurikulum Merdeka ini memang lebih kepada pendidikan karakter siswa-siswi. Pendidikan karakter. Karena memang kalau kita lihat selama ini memang karakter anak ini sudah mulai katakan hilang tidak, tapi sudah mulai menurun. Apalagi semenjak kasus COVID-19. Selama siswa-siswi kita, anak-anak kita belajar di rumah, disitulah mulai menurunnya karakter mereka. Tidak ada lagi sopan santun, menghargai orang lain, menghargai guru, itu sudah mulai luntur. Jadi sekarang kita coba kembali untuk menumbuhkan karakter itu pada diri anak-anak kita. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita lakukan, seperti Asopara lakukan untuk menumbuhkan kembali karakter siswa-siswi kita, anak-anak kita bisa terwujud. Jadi anak-anak kita bisa nantinya menjadi orang-orang yang akan, apabila mereka berhasil menjadi pemimpin, maka mereka menjadi pemimpin yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang diharapkan dari kegiatan penerapan kurikulum Merdeka ini. Kemudian di samping itu, dalam kegiatan ini saya juga ingin menyampaikan semacam masalah kenakalan anak-anak kita. Jadi kami dari pihak sekolah mengharapkan kerjasama dari orang tua, wali murid dalam mendidik anak-anak kita. Karena kalau kita hitung, mereka berada di sekolah dari pukul 7.15, paling cepat pukul 7, itu sampai 1.20. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sampai 1.20, Jumat sampai 11.05, Sabtu sampai 12.40. Itulah cuma waktu anak-anak ini bersama kami di sekolah. Jadi tidak lama mereka di sekolah. Makanya tidak bisa kami mendidik mereka kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua. Capek kami sekolah mengajarkan kebaikan, tapi kalau mereka di luar tidak ada yang mengontrol. Istilahnya di sekolah kami mengajarkan satu kebaikan, tapi mereka di luar menemui 10 keburukan. Jadi masih kalah kami di sekolah mengajarkan kebaikan itu. Itulah apabila tidak ada kerjasama antara kita orang tua dengan pihak sekolah. Karena begitu mereka keluar dari gerbang sekolah sampai ke rumah apabila tidak ada kontrol dari mereka, kontrol dari orang tua, disitulah mereka, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena itu Bapak Ibu ketahui, memang belakangan ini kami pihak sekolah cukup kewalahan dalam menghadapi kenakalan anak-anak kita. Dalam waktu lebih kurang 2 bulan itu kami sudah mengeluarkan 5 orang siswa masalah kenakalan anak. Itu masalahnya merokok dan berkelahi. Berkelahinya melakukan pengeroyokan. Yang dikeroyok kawannya sendiri. Itu sudah 5 orang kami keluarkan. Kalau tidak bisa dibina lagi, ngapain kami harus membina lagi? Terpaksa kami keluarkan surat perintah. Itu untuk Bapak Ibu ketahui. Jadi besok Bapak Ibu,
kalau ada undangan dari sekolah untuk Bapak Ibu masalah anak-anak kita, tolong penuhi undangan itu. Kami minta tolong penuhi undangan itu, karena disitulah kita bisa membicarakan bagaimana solusinya untuk menghadapi anak-anak kita itu, solusi untuk memperbaiki mereka. Kalau mereka bermasalah di sekolah, kami undang Bapak Ibu ke sekolah tidak mau datang, itu kan artinya kami ingin memperbaiki, tapi Bapak Ibu tidak bersedia untuk memperbaiki. Tak akan ketemu nanti kita jalan tengah, jalan solusinya. Jadi itu saya ingatkan Bapak Ibu, kalau nanti ada undangan dari sekolah masalah kenakalan anak kita, jadi tolong datang saja. Tidak usah takut, tidak usah malu. Karena mungkin dengan kita saling berkomunikasi, anak-anak kita, mereka bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, ini khusus siswa kelas 7, masalah pakaian seragam. Kenapa ini saya sampaikan di sini? Karena dari 91 siswa yang sudah membayar lunas itu baru lebih kurang, kalau dipresentasikan paling tinggi 50%. Sementara baju seluruhnya sudah datang, sudah selesai. Baju sudah selesai, maka kami sebagai pihak sekolah kan juga harus membayar ke penjahitnya. Bagaimana kami menyelesaikan itu kalau pembayaran dari Bapak Ibu belum selesai? Makanya kami pihak sekolah itu sengaja tidak menyerahkan baju sama siswa anak kita kalau memang untuk pembayaran itu belum cukup. Kalau sudah lunas itu semua yang diserahkan. Kalau mungkin baru lebih kurang 600, mungkin 1 buah baju atau 2 buah baju kami tahan itu. Terus ternyata kami lakukan seperti itu. Karena kalau semuanya sudah kami serahkan, sementara pembayaran baru separuh, susah kami menagihnya. Jadi nanti kami yang terutang sama tukang jahitnya. Jadi saya mohon pada Bapak Ibu yang sempat hadir pada hari ini, kalau belum lunas, kalau belum bisa melunasi, saya sudah sampaikan sama anak-anak kita, belum bisa melunasi, silakan datang ke sekolah. Kita berkomunikasi, ada jalan tengahnya yang bisa kita ambil di situ. Tuh, kalau tidak ada etikat baik dari Bapak Ibu, bagaimana kami bisa memberikan baju ini? Paling tidak diansur kan itu. Jadi itu saya sampaikan tadi, komunikasi antara kita pihak sekolah dan orang tua itu sangat perlu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada juga penyampaian dari anak-anak kita, perwakilannya, yang akan menyampaikan apa saja yang telah mereka lakukan selama lebih kurang 1 semester ini, yang dalam kegiatan proyek penguatan profil Pancasila ini. Karena mereka selama ini juga ada turun ke lapangan, kebun sayur di Sinambe, kemudian ada kebun hidroponik. Jadi mereka berkebun itu memang mereka juga ada meninjau kebun sayur yang di sekitar sekolah kita ini. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dapat mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah kepada pemirsa, kita akan Selamat siang dan salam sejahtera mendengarkan uraian materi dari siswa kelas 7. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kita sama-sama bisa berkumpul di tempat ini. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan materi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 berawal dari kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Lalu ada profil pelajar Pancasila atau P3. Profil pelajar Pancasila adalah standar kompetensi lulusan yang dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi terdiri dari 6 kompetensi yang menjadi ciri-ciri profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam berkebinekaan global. Lalu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Contoh dan tema yang diambil pada semester ini adalah gaya hidup berkelanjutan seperti yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi. Gaya hidup berkelanjutan adalah gaya hidup yang mengutamakan penggunaan energi terbarukan. Gaya hidup berkelanjutan berusaha memenuhi kebutuhan tanpa mengubah atau mengurangi sumber energi bagi generasi berikutnya.
memilah sampah seperti dedaunan dan sampah-sampah plastik. Sampah dedaunan akan dibuat kompos seperti kompos membuat kompos. Seperti langkah-langkahnya adalah memilah sampah, melakukan memilah sampah di sekitaran pekarangan sekolah, menghancurkan daun-daun kering menggunakan mesin penghancur, mencampur EM4 dan gula pasir dalam daun-daun hancur. Setelah diaduk, didiamkan selama 2 bulan. Membersihkan dan mengumpulkan lahan atau tanah, seperti mencabut rumput, membuang ranting pohon dan bebatuan, mengumpulkan tanah menggunakan campur dan tajam hingga membentuk bedengan seperti yang ada pada gambar. Menanam benih sayuran dan merawat tanaman. Menanam benih sayuran, menanam tanah menggunakan kayu, menaruh benih di lubang, menutup lubang menggunakan kompos, merawat tanaman dan menyiram tanaman. Lagi menunggu tanaman tumbuh, kami ada melakukan membuat taman kelas seperti yang ada di gambar, seperti menanam cabai dan terong, memanen sayuran dan menjual sayuran. Memanen sayuran seperti yang digambar, mencuci akar sayuran, menjual sayuran kepada guru-guru dan orang tua siswa dan di pinggir jalan.